Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para jamaah, Bapak sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kita berada dalam majelis yang mulia dengan tujuan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan yang kita kaji secara rutin untuk kesempatan Ahad pagi seperti ini, yaitu selepas sholat subuh kita membahas hadis-hadis saking kitab Riyadhus Shalihin, saking kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekarang kesempatan kali ini kita lihat hadis saking kitab Riyadhus Shalihin. Ada dua bahasan yang kita bahas nantinya. Yang pertama tentang najisnya anjing. Yang kedua tentang kucing itu najis ataukah tidak. Coba dibacakan hadis nomor 8 kalau tidak salah di situ. Kalau sini urutan nomor 8. Ini nomor 10 kalau urutan saya. Monggo Pak Wasdi, hadis Abu Hurairah. Walil muslimin minhu wali abi Dawud wala yantasilu fihi minal janabah. Setelah itu lagi 12 berarti. Dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturabi akhrajahu Muslimun wa fi lafdhin lahu falyurikhu wa litirmidzi ukharahunna aw ulahunna. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bersihnya bijana seorang daripada kamu apabila airnya dijilat oleh anjing ialah bahwa ia suci dia 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah, dikeluarkan dia oleh Muslim dan pada satu lafaz baginya hendaklah ia buang dia, dan bagi Tirmidzi yang akhirnya atau yang awalnya dicampur tanah. Baik. Kita lihat sekarang pembicaraan tentang najisnya anjing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza wallagha fihil kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin. Ulahunna biturabi." Akhrajahu Muslimun. Sucinya ina, wadah, bejana. Kalau dikatakan wadah atau bejana, ukurannya kecil. Jadi bukan wadah yang satu bak besar, bukan. Ya, kalau dikatakan ina, wadah berarti cuma ya misalnya piring kecil, di situ nanti ada piring atau ada air di situ di dalam piring.
Itu namanya wadah. Tuhuru inai ahadikum, sucinya wadah salah seorang di antara kalian. Ketika anjing itu walagha itu istilah anjing itu main-mainkan lidahnya itu di air. Istilahnya apa berarti? Jilat. Ya. Anjing itu memainkan lidahnya itu di air. Di dalam lafaz yang lain dikatakan syariba, minum. Berarti anjing itu minum di air. Kalau yang pertama dengan walagha, anjing menjilat. Nggih niki wonten banyu, kemudian lidahnya itu main. Itu namanya walagha. Atau dia minum di situ. Berarti kan ada bekas minum dari anjing tadi. Ayaksilahu sab'a marratin. Maka hendaklah wadah tersebut dicuci sebanyak 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama, hendaklah menggunakan debu atau tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafzin lahu falyurikhu. Di dalam lafaz Muslim juga disebutkan falyurikhu. Buanglah air yang ada dalam wadah tadi. Karena sudah dijilati oleh anjing. Buanglah wadah tersebut. Buanglah air yang ada dalam wadah tersebut. Falyurikhu, buanglah air yang ada dalam wadah tersebut. Wali Tirmizi, sedangkan dalam lafaz Tirmizi lafaznya ukhrahunna, yang terakhir diberi debu. Bukan yang pertama, namun yang terakhir. Atau dikatakan ulahunna biturab, atau yang pertama diberi debu. Hadis ini ada dalam lafaz Muslim, kesimpulannya ada dalam lafaz Imam Tirmizi. Ada di sini dari Abu Hurairah dan juga punya penguat saking hadis Abdullah bin Mughaffal. Di situ dikatakan untuk ada lafaz juga yang lainnya menambahkan iza walaghal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marratin wa afiruhu as-saminata biturab. Dalam lafaz yang lain dikatakan jika anjing itu menjilat bejana di antara kalian, maka cucilah wadah tersebut 7 kali. Cucilah wadah tersebut 7 kali, wa afiruhu, taburlah debu pada cucian yang ke-8. Kalau tadi itu 7. Yang pertama dengan debu, berarti sisanya 6 itu dicuci. Kemudian yang di sini dikatakan cucilah 7 kali, yang ke-8. Yang ke-8 itu dengan debu. Jadi ada berbagai macam lafaz. Ya, ada berbagai macam lafaz yang disebutkan dalam riwayat ini. Intinya lafaz-lafaz tadi tidak bisa kita katakan ini saling kontradiksi. Tidak bisa kita katakan ini saling bertentangan. Caranya kalau kita menemukan lafaz yang bermacam-macam seperti ini. Kok ini katakan 7 yang pertama dengan debu. Kok ini yang katakan 7 yang akhirnya dengan debu. Kok ini katakan 7 yang ke-8 dengan debu. Kata para ulama, kalau bisa kita gabungkan atau kita kompromikan. Namun di sini tidak bisa kita kompromikan. Yang ada cara yang kedua, kita kuatkan mana yang paling kuat. Kita kuatkan pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat di sini yaitu lafaz yang mengatakan ulahunna, yang pertama dengan debu. Jadi diberi catatan di situ lafaz yang paling kuat yang menyatakan yang pertama dengan debu. Adapun yang mengatakan yang terakhir, ini riwayatnya sedikit. Namun kalau yang mengatakan yang pertama dengan debu, riwayatnya lebih banyak, bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan kalau katakan yang terakhir dengan debu, ini riwayatnya sedikit.
Ini riwayatnya sedikit. Kemudian kalau kita mengatakan yang pertama dengan debu, baru setelah itu kita cuci, sisanya berarti ditambah dengan 6 kali cucian, berarti lebih bagus. Karena debu dulu baru dicuci, akhirnya lebih bersih. Adapun yang tadi dikatakan yang ke-8 itu dengan debu, yang ke-8 itu dengan debu, maka ini cuma maksud pembicaraan dari perawi saja. Atau orang yang ingin mengutarakan hadis ini, ingin mengurutkan, pokoknya debu dulu baru terakhir itu nanti, yang pertama cuci dulu baru yang terakhir itu debu. Atau di tengah-tengahnya itu ada debu, maka dia cuma menyebutkan urutan yang pertama sampai terakhir itu dicuci, baru yang lainnya itu dengan menaburkan debu di atasnya. Jadi intinya kita pakai lafaz yang pertama itu dengan debu, sisanya itu dicuci. Nah, kesimpulannya dari hadis ini kesimpulan penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama, hadis ini menunjukkan najisnya anjing. Hadis ini menunjukkan najisnya anjing. Kenapa dikatakan najis? Coba lihat, bekas minumnya disuruh buang atau biarkan? Bekas minumnya tadi disuruh buang atau biarkan? Disuruh buang. Karena disuruh tuangkan, berarti yang dituangkan ini najis. Karena nggak mungkin Nabi SAW itu suruh boros-boros dalam air. Kalau ini tetap dikatakan suci, harusnya kan dibiarkan saja. Sudahlah, dibiarkan. Namun di sini disuruh tuangkan tadi, buang tadi airnya dari wadah tersebut, maka menunjukkan najisnya anjing. Sekarang permasalahannya, najisnya itu seluruh badannya ataukah cuma bagian mulutnya saja, yaitu jilatannya saja yang najis? Karena di sini mesti kita rinci. Apakah kalau cuma sekedar menyentuh saja itu tidak masalah? Ataukah di sini karena kaitannya jilat berarti cuma bagian mulutnya saja? Air liurnya berarti itu saja yang kita katakan najis. Kalau menurut jumhur atau kebanyakan para ulama, mereka katakan seluruh tubuh anjing itu najis. Menurut kebanyakan para ulama, seluruh tubuh anjing itu najis. Lalu kenapa di sini dibicarakan cuma, ini menurut jumhur atau kebanyakan ulama, cuma dibicarakan ketika anjing itu menjilat, baru dikatakan najis? Kata mereka bahwasanya kalau bagian air liur itu sudah najis, yang bagian-bagian yang lainnya juga sama. Menunjukkan cuma air liur saja. Air liur yang ditunjukkan dalam hadis ini cuma menunjukkan umumnya kalau anjing itu kemana-mana, yang biasa jilat-jilat ya cuma bagian mulutnya saja, yang lainnya itu tidak ikut serta. Sehingga yang dikatakan najis itu seluruh tubuhnya, tidak cukup pada air liurnya saja. Namun wallahu alam, pendapat yang paling kuat di sini yang menyatakan cuma air liur anjing saja yang najis. Kenapa demikian? Ini masalah pemahaman bahasa. Ketika membahas hadis ini, Nabi SAW itu mengatakan ada lafaz yang bunyinya dengan kalimat syarat. Iza walagol kalbu fil ina, jika anjing menjilat dalam bejana. Bejananya di sini berisi air. Jika anjing menjilat dalam bejana, faksiluhu sab'a marrat, maka cucilah bejana tersebut, wadah tersebut sebanyak 7 kali. Kata para ulama, karena ini kalimat syarat yang dibicarakan ini cuma menjilat saja, berarti najisnya cuma najis pada jilatan saja.
Tidak pada bagian-bagian tubuh yang lainnya. Tidak pada bagian-bagian tangannya, tidak pada kakinya, tidak pada badannya. Namun yang lebih hati-hati ya untuk jaga-jaga, baiknya anjing itu tidak disentuh-sentuh. Ya, kalau kita katakan tadi secara tekstual memang air liurnya saja yang najis, namun hati-hatinya bagian yang lain juga tidak disentuh. Bahkan jangan jadikan alasan untuk memelihara anjing. Karena ada bahasan yang lainnya lagi, anjing itu tidak boleh dipelihara. Siapa yang memelihara anjing bukan karena untuk berburu, bukan untuk jaga hewan ternak, bukan untuk jaga tanaman, maka setiap harinya pahalanya berkurang 1 qirat. Maka setiap harinya pahalanya itu berkurang 1 qirat. 1 qirat itu kata Imam As-Suyuti ala hasabihi, tergantung kadarnya, tergantung ukurannya. Jadi tidak bisa kita vonis, tidak bisa kita katakan seperti 1 qirat dalam hadis yang membicarakan tentang mengantar jenazah sampai kuburan, pahalanya 2 qirat. Dikatakan oleh Nabi SAW pahalanya itu 2 qirat, yang dimaksud 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Ini berbeda pembicaraannya kata para ulama. Yang dimaksud di sini pokoknya 1 hari pahalanya itu berkurang 1 qirat. Kalau ini ditumpuk-tumpuk terus akhirnya bisa jadi banyak. Ya, akhirnya itu bisa jadi banyak. Maka hati-hati kalau orang itu memelihara anjing. Yang jelas yang pertama kita simpulkan anjing itu najis. Kemudian yang kedua, wajib membersihkan wadah. Wajib membersihkan wadah. Yang ada bekas jilatan anjing. Yang ada bekas jilatan anjing. Dicuci sebanyak 7 kali. Dicuci sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan debu. Yang pertama dengan debu. Berarti ini kita pakai debu dulu ditaburi. Kemudian setelah itu kita cuci 6 kali setelahnya. Karena totalnya nanti jadi 7 kali. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak debu tadi diganti dengan bahan lain yang lebih bersih? Contoh yang lebih bersih daripada debu apa? Sunlight, sabun, ya. Yang lainnya lagi sabun cuci ataupun yang lainnya bisa menggantikan itu. Wah, saya langsung pakai Dettol aja yang keras langsung biar hilang. Apakah boleh diganti? Jawabannya tidak boleh diganti. Manut pada sabda Rasul, sabda Nabi. Rasul suruh dengan debu, tidak boleh diganti dengan sabun. Tetap manut dibersihkan yang pertama dengan debu. Debu itu ditaburi di situ. Ini lebih bagus. Kenapa? Ingat kaidahnya, ikuti tekstual dari hadis Nabi SAW itu lebih bagus daripada kita buat-buat. Contoh misalnya, bar sholat itu gimana? Kita itu zikirnya dikeraskan atau sendiri-sendiri? Maka ikuti perbuatan Nabi SAW plek persis dengan apa yang Nabi SAW praktekkan. Itu lebih bagus daripada buat-buat sendiri. Nabi SAW cuma selesai dari sholat, cuma terdengar saja beliau itu berzikir, cuma menandakan kalau beliau itu selesai. Sebagian ulama katakan beliau itu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun sebagian tidak menyetujui, tetap beliau itu berzikir, baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau ngadap ke jamaah. Beliau tidak komandoi, beliau tidak pimpin.
Maka menandakan bahwasanya praktekkan secara tekstual, praktekkan seperti yang Nabi itu amalkan, itu lebih bagus daripada kita buat-buat sendiri. Maka kalau dikatakan dengan debu, nggak usah diganti-ganti. Contoh lagi, ini kita katakan yang utama, namun ini tidak termasuk yang dilarang. Lebih utama mana? Berzikir dengan menggunakan jari jemari atau menggunakan biji-biji tasbih? Ya, lebih utama, lebih afdol menggunakan jari jemari. Karena Nabi SAW itu katakan jari-jari ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Orang itu hitung baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia hitung dengan jari-jarinya, maka ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Adapun dengan biji tasbih tadi, sebagian ulama itu masih membolehkan. Namun yang utama dengan menggunakan jari jemari. Jadi praktekkan seperti itu lebih utama. Jari-jarinya sini aturannya bebas, nggih. Nggak ada pakai aturan tertentu. Wah, ini jalannya ini bagaimana ini ya? Ini jalannya ini bagaimana? Nggak ada. Bebas. Mau hitungannya gimana? Kalau disuruh subhanallah 33 berarti pokoknya pakai hitungan 33. Mau jalannya gimana? Pokoknya hitungan akhir 33. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ya, itu sudah dia hitung sendiri menggunakan jari jemari ini. Jadi amalkan seperti tekstual itu lebih bagus. Amalkan seperti kita ikuti Nabi SAW. Praktekkan seperti itu lebih bagus. Daripada kita buat-buat sendiri. Maka ini penting di sini. Ini jadi pelajaran penting. Ikuti tuntunan Kanjeng Nabi. Ora sah gawe-gawe sendiri, angel malahan. Buat-buat sendiri ini gimana cara bacanya? Susah kan? Susah. Namun kalau kita cuma manut saja, wah Nabi itu praktekkan seperti ini, wah gampang sekali. Jadi ibadah itu simple. Ya, ibadah jadi sederhana sekali. Tidak kita ubah-ubah sedikit pun, jadi sederhana sekali loh ibadah itu. Beda kalau kita mau tambah-tambah, wah saya mau baca la ilaha illallah 1000 kali. Wah satu hari saya mau zikir Al-Fatihah 1000 kali. Wah berat. Coba kita sederhana saja. Baca zikir barsolat Al-Ikhlas dibaca, Al-Falaq dibaca, Anas dibaca, ayat kursi dibaca. Sudah manut pada tuntunan Nabi SAW. Sederhana. Dan jarang ya Nabi SAW itu mengajarkan zikir itu sampai 1000, zikir itu sampai 100.000. Itu jarang sekali Nabi SAW mengajarkan seperti itu. Bahkan tidak pernah. Paling banter ya 100. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak diperberat juga. Tidak diforsir tenaga kita habis-habisan satu hari untuk zikir saja. Gak usah buruh, gak usah kerja, gak usah masuk kantor. Gak diajarkan seperti itu. Coba kalau 1000 kali baca Al-Fatihah, coba berapa jam habisnya? 2 jam coba. Habis itu gak negal, gak beri pakan pada ternaknya. Ya, juga nggak usah masuk kantor, cuma baca Al-Fatihah saja coba. Waktu habis seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Mencuci 7 kali tadi cuma berlaku untuk najisnya anjing. Tidak berlaku untuk babi, tidak berlaku untuk kucing, tidak berlaku untuk lainnya. Dan jadi nanti kalau ada yang bertanya, wah gimana kalau ada babi yang tiba-tiba itu nongol kemudian tadi piring-piring saya itu dijilat. Apakah mesti saya itu cuci 7 kali? Atau pernah yang pengajian malam Kamis itu, ya sepatunya tadi dijilat, apakah saya itu langsung buang atau cukup dicuci saja? Maka praktekkan tadi, lihat amalkan tadi apa? Ini cuma berlaku cuma untuk najisnya anjing, tidak untuk babi, tidak untuk binatang buas, tidak untuk kucing, tidak untuk tikus, tidak untuk yang lainnya. Walaupun sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i perintahkan kalau untuk najisnya babi juga diperintahkan untuk dicuci 7 kali. Namun yang tepat tidak dipraktekkan seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi.
Kalau kita katakan yang najis itu air liurnya, berarti yang dicuci, maaf, yang najis itu air liurnya tadi, ya dalam tekstual yang kita pelajari tadi, berarti yang dicuci 7 kali berlaku untuk jilatan anjing pada wadah. Faedah berikutnya, mencuci 7 kali cuma berlaku untuk jilatan anjing pada wadah. Jadi kalau dia jilat wadah tadi, baru wadahnya kita cuci 7 kali. Tidak berlaku ketika anjing itu menjilat tangan. Tidak berlaku ketika anjing tadi menggigit sarungnya. Tidak berlaku ketika anjing tadi menjilat-jilat bajunya. Terus bagaimana kalau anjing itu menggigit sarung kita, bajunya itu dijilat-jilat, tangannya itu dijilat-jilat, maka cukup dihilangkan najisnya minimal sekalipun itu sudah dikatakan suci. Pakai sabun boleh. Namun kalau menjilat wadah tadi, ada gelas, anjing itu datang kemudian jilat-jilat, berarti nanti dicuci 7 kali. Ada piring berisi air, dijilat-jilat, berarti piringnya dicuci 7 kali. Namun kalau untuk badan, untuk sarung, untuk baju, anjing itu jilat, berarti cuma apa? Dihilangkan saja dengan cara apapun. Pakai sabun, sudah bersih, sudah dikatakan suci. Sama dengan kasus sepatu tadi bagaimana? Anjingnya itu jilat sepatu gimana? Maka cukup sepatunya itu dicuci sampai najisnya itu tidak ada situ bekas baunya, rasanya ataupun warnanya, maka sudah tidak ada bekas lagi, maka sudah dikatakan suci. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan bahwasanya tadi kita bicarakan wadahnya itu sedikit air. Bukan banyak nggih, wadahnya itu sedikit air. Maka saya jelaskan dulu, kemarin kita telah bahas kalau airnya itu telah mencapai 2 kullah. 2 kullah berapa liter kemarin? 200 liter. Telah mencapai 2 kullah atau lebih, maka sulit untuk terpengaruh najis. Nah, sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah katakan kalau kurang dari 2 kullah berarti mudah terpengaruh najis. Sekarang permasalahannya, kok ini cuma sekedar jilat saja? Ini kok sudah dihukumi najis, airnya itu dibuang. Maka jawabannya ingat wadahnya itu sudah kecil. Wadahnya itu cuma piring saja. Wadahnya itu cuma gelas saja. Itu namanya wadah, itu namanya ina. Maka ketika anjing itu jilat di situ, maka sudah punya kecenderungan air-air yang lainnya yang ada di situ semuanya terkena najis karena dipastikan airnya itu sedikit. Karena dipastikan airnya itu sedikit. Maka faedah yang terakhir dari hadis ini, air yang sedikit jika kemasukan najis maka mudah menjadi najis. Sehingga tadi air yang dijilati anjing tadi diperintahkan fal yurikhu, diperintahkan untuk dibuang. Satu hadis lagi dibacakan tentang bekas minum kucing. Kadang kucing datang, ada bekas-bekas ikan di piring-piring kita yang ditaruh di luar, pingin dicuci, kucing jilat-jilat. Ada bekas kuah ikan, kucing jilat-jilat lagi. Gimana tentang piring seperti ini? Apakah tadi disamakan dengan anjing, dicuci 7 kali? Sekarang dibacakan hadisnya dari Abu Qatadah. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
bil hirati innaha laysat bi najasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahul arba'atu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang kucing, bahwasanya ia tidak najis, hanya ia sebagian daripada makhluk-makhluk yang mengelilingi kamu. Dikeluarkan dia oleh empat apa? Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Terus disahihkan. Dan disahkan dia oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Jadi hadisnya di sini hadis yang sahih. Ini ceritanya tentang siapa? Kucing. Ini ada cerita. Ceritanya lengkapnya itu ada yang namanya Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Dia ini berada dalam pengasuhan dari Abu Qatadah. Abu Qatadah pernah menemuinya. Masuk menemui anak asuhnya tadi, yaitu Kabsyah, putri dari Ka'ab bin Malik. Kemudian dia berwudu. Lantas kucing itu datang. Kucing itu bahasa Arabnya di sini hirrah. Ya, di sini ini bahasa disebut dengan hirrah. Kadang juga disebut kitun. Kucing itu punya macam-macam nama. Penyebutannya itu macam-macam. Karena mungkin nanti di rumah yang satu panggilnya seperti ini, rumah yang lain panggilnya seperti ini, daerah yang lain panggilnya seperti ini lagi. Jadi bahasanya itu macam-macam kucing. Ya, kucing itu dipanggil dengan sebutan yang macam-macam seperti tadi. Itu sebabnya. Nah, ketika kucing tadi datang, Abu Qatadah sedang wudu. Air yang digunakan oleh Abu Qatadah ini, kucing itu datang kemudian jilat-jilat di situ. Saking baiknya Abu Qatadah, biar kucing tadi mudah minum, dia miringkan. Ya, karena kalau dalam keadaan tegak kan nanti kucingnya langsung masuk gini, kepalanya gini kan susah. Maka Abu Qatadah bantu untuk memberi minum. Ya, memberi minum pada kucing seperti ini. Dan ingat ajaran Nabi SAW, tadi sudah kita sebutkan, nahron, ada sungai yang dia alirkan, ya kan? Itu tujuannya apa? Untuk memberi minum pada orang loh. Kalau di sini contohkan oleh Abu Qatadah, memberi contoh memberi minum pada kucing. Memberi minum pada kucing dia contohkan ini berpahala. Apalagi kalau manusia yang diberi minum. Ya, apalagi memberi minum pada manusia. Makanya yang sering dipraktekkan di Saudi Arabia, ini bahkan mungkin bapak-bapak sering melihat di TV saat ini jamaah-jamaah haji itu sering dilayani oleh orang-orang sana tanpa minta imbalan. Orang-orang Saudi itu datang bawa mobil mereka beri minum, nanti ada jamaah haji yang sedang jalan, mereka ayo ambil ini gratis. Tujuannya apa? Memberi minum kepada jamaah haji. Ini sama kucing saja kayak gini loh. Kalau kucing saja orang Arab itu buat baik seperti ini, apalagi pada manusia. Ini saya monggo, ini istilah kita ya, silakan ini minum. Dibantu ini, dimiringkan supaya kucing tadi minum dengan mudah. Maka ini sudah jadi akhlak dari dulu, akhlak mereka dari dulu. Maka dari dulu itu ada orang-orang soleh sejak masa Nabi Nuh alaihissalam. Orang soleh ini, ini orang-orang soleh yang hidup sebelum Nabi SAW. Kemudian nanti patung-patung mereka ini, ruh-ruh mereka ini diwujudkan dalam bentuk patung. Mereka ini diibaratkan dahulu, ini sebenarnya adalah orang-orang soleh yang biasa memberikan minum, memberikan makan kepada jamaah haji. Jadi sebelum Nabi SAW, haji itu sudah ada. Maka untuk membantu jamaah haji, ya, mereka untuk membantu jamaah haji, mereka buatkan makanan, mereka buatkan minuman. Nah akhirnya orang-orang soleh ini dikenang setelah meninggal dunia, dibuatkan patung-patung mereka. Pelajaran penting bahwasanya orang-orang dulu sebelum Nabi SAW datang pun selalu melayani jamaah haji. Nah sekarang lihat, tadi kucing tadi dituangkan, maka dituangkan minum seperti itu. Maka Kabsyah ketika itu melihatnya. Kabsyah itu katakan, ini aneh sekali.
Kok dengan kucing seperti itu? Bukankah kucing kalau jilat itu jadi najis? Maka kemudian Abu Qatadah itu mengatakan sabda Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis ini, innaha laysat binajasin. Bekas minumnya tadi tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu adalah hewan yang selalu berkeliling di sekitar kalian. Muter-muter keliling-keliling di rumah kita ya kucing. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, bekas jilatan kucing tidaklah najis. Bekas jilatan kucing tidaklah najis. Namun kalau kencing dan tinjanya gimana? Ya kencing, namun kencing dan kotorannya tetap najis. Yang kita bahas cuma bekas minumnya. Yang kita bahas ini cuma bekas minumnya. Kemudian faedah yang kedua, hewan-hewan yang seperti kucing yang selalu berada di sekitar kita. Hewan-hewan yang seperti kucing yang selalu berada di sekitar kita, seperti ada keledai. Kalau sapi sudah jelas ya. Ada keledai yang keliling ditunggangi, ada unta. Ya, maka hewan semacam itu yang ada di sekeliling kita, karena kebutuhan manusia untuk menungganginya, maka tidaklah najis. Badannya dan bekas minumnya tidaklah najis. Maka badan kucing tidaklah najis, bekas minumnya tidaklah najis. Juga sama dengan keledai, juga hewan-hewan tunggangan yang lainnya, itu semua badannya dan bekas minumnya tidaklah najis. Kemudian hadis ini juga menunjukkan akhlak baik dari para sahabat terhadap binatang. Hadis ini menunjukkan akhlak baik para sahabat terhadap binatang. Itu yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang terakhir, bekas minumnya tidak najis, badan kucing tidak najis, namun kotorannya, kencingnya masih tetap najis. Ini kemauan untuk pembahasan kita subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan untuk terus menambah ilmu dan amal kita, dan terus kita diberikan ilmu dan bisa menyebarkannya juga pada yang lainnya sehingga menjadi amal jariah bagi kita sekalian.